Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryadi Kurniawan, kelas 11 TITL1, nomor absen 20. Saya akan mengerjakan tugas agama, tugas tentang materi khutbah, dakwah, dan tabligh. 1. Kewajiban seorang muslim untuk berdakwah dan keutamaannya. Dari Abdullah bin Amru, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah diriku meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas melandaskan kewajiban untuk berdakwah. Kewajiban tersebut berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Tidak ada alasan untuk tidak menunaikan kewajiban dakwah. Hal ini tampak dari perintah untuk menyampaikan dakwah meskipun satu ayat. Dan rasanya tidak ada seorang muslim pun yang tidak menerima atau memahami suatu ayat. Berdakwah bukan kewajiban yang diperintahkan oleh para ulama, kiai, atau oleh siapapun. Akan tetapi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung kepada setiap individu muslim. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Surat Al-Luqman ayat 31. Dalam ayat ini, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. IS Surat Al-Imran Surat 3 ayat 164. Maka orang yang istiqomah menunaikan kewajiban dakwah disebut sebagai khairu ummah, umat terbaik. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman pada Allah. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 110. Dan bagi pendakwah akan mendapatkan banyak keutamaan. Pertama, diberi pahala yang berlipat ganda. Demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang dengan dakwahmu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dalam hadis lain, wahai Ali, sesungguhnya Allah memberikan hidayah seseorang dengan usaha kedua tanganmu, maka itu lebih bagimu dari tempat manapun yang matahari terbit di atasnya, lebih baik dari dunia dan isinya. Hadis riwayat Hakim. Kedua, semua makhluk mendoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberikan banyak kebaikan, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, sampai semut-semut di lubangnya, dan ikan-ikan selalu mendoakan orang-orang yang mengerjakan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketiga, pahala yang akan terus mengalir. Barang siapa yang mencontohkan perbuatan baik dalam Islam, lalu perbuatan itu setelahnya dicontoh orang lain, maka akan dicatat untuknya pahala seperti pahala orang yang mencontohnya, tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka yang mencontohnya. Dan barang siapa mencontohkan perbuatan buruk, lalu perbuatan itu dilakukan oleh orang lain, maka akan ditulis baginya dosa seperti dosa yang menirunya, tanpa mengurangi mereka yang menirunya. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah membimbing kita kaum muslimin agar istiqomah menunaikan kewajiban dakwah dan meraih keutamaan yang dijanjikan. Amin. 2. Perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah. 1. Khutbah dilakukan pada waktu-waktu tertentu, sedangkan tabligh dan dakwah bisa dilakukan kapan saja. 2. Khutbah ada syaratnya dan rukunnya, sedangkan tabligh dan dakwah tidak memiliki syarat dan rukun. 3. Khutbah harus ada mimbar, sedangkan tabligh dan dakwah tidak perlu mimbar. 4. Khutbah waktunya terbatas, sedangkan tabligh dan dakwah tidak dibatasi waktu. 5. Khutbah dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan agama yang luas serta berbicara fasih, sedangkan tabligh dan dakwah tidak harus demikian. 6. Khutbah dilakukan secara khusus dan memiliki tata cara tertentu, sedangkan tabligh dan dakwah tidak. 7. Pelaksanaan khutbah disebut khatib, sedangkan tabligh disebut mubalik dan dakwah disebut dai.
3. Contoh berdakwah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dakwah dengan amal soleh. 2. Dakwah dengan perilaku mulia pada orang lain. 3. Berakhlak baik terhadap sesama. 4. Mengingatkan teman orang terdekat agar tidak melakukan maksiat. 5. Menurut apa kata orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.